Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Frankie Production. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai pengenalan komponen daripada dinamo kipas angin listrik. Jadi begini ya sahabat, dinamo kipas angin listrik itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa banyak komponen yang mana disatu padukan sehingga menjadi sebuah dinamo kipas angin, yang mana dinamo kipas angin ini sendiri bekerja dari energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Komponennya yang pertama itu ada ini ya sahabat, ini adalah rotor. Nah, rotor ini adalah bagian kipas angin atau bagian dinamo kipas angin yang bergerak. Ini namanya adalah as rotor, dan yang ini adalah kipas untuk sirkulasi udara input dan outputnya, artinya untuk mendinginkan di bagian dalam ruang dinamo. Dan di sini ada ring nih ya, warna hitam nih. Nah, ini ada ring di sini, dan di bagian belakangnya juga ada ring juga, sama nih ring hitam ini. Jadi fungsi ring ini adalah untuk menahan supaya tidak terjadi gesekan langsung antara rotor dengan bushing ya, dengan bushing dinamo kipas angin. Oke. Setelah itu ada yang namanya stator. Nah, ini stator ini pada dinamo kipas angin ini berfungsi sebagai penginduksi dan juga sebagai tempat di mana lilitan kawat email ini, yang mana kawat email ini apabila dialiri arus listrik, dia akan menimbulkan medan magnet, dan medan magnet ini nanti kalau dihubungkan dengan rotor seperti ini, maka rotor akan berputar. Begitu ya, guys. Nah, di sini juga ada yang namanya komponen kipas angin, yaitu kapasitor. Kebetulan di sini nilainya 1,3 mikrofarad 400 volt. Ya, jadi ini termasuk dinamo kipas angin yang sedang ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Yang berikutnya di sini biasanya ada fuse, namun ini fuse-nya sudah hilang ya, sudah dicabut. Dan di sini ada kabel kipas angin, yang mana kabel kipas angin ini pada umumnya terbagi menjadi 4 bagian dan 4 buah warna ya, yaitu warna biru, warna hitam, warna merah, dan warna putih ya. Nah, di setiap kabel ini mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Begitu ya guys. Oke. Kita berpindah lagi ke bagian kap depan ya. Ini jadi bagian daripada kipas angin yang letaknya di depan, kap depan kipas angin. Dan yang ini adalah bushing. Jadi bushing ini letaknya di sini. Dan yang ini adalah penahan bushing ya. Letaknya pun juga di sini. Namun biasanya di samping bushing ini ada semacam kapas ya, yang mana kapas itu fungsinya untuk pelumas, lalu ditutup seperti ini. Dan ini namanya adalah klem bushing. Jadi klem bushing itu letaknya di sini. Nah, seperti ini ya letaknya klem bushing. Nanti dia akan dikunci di sini, di 3 bagian ini. Oke, ini kap depan ya, kap depan kipas angin. Dan yang ini yang tidak ada tuasnya atau tidak ada tongkatnya, ini adalah kap belakang. Kap belakang ini sama, dia berbarengan dengan bushing juga. Letaknya pun sama di sini, bushing seperti ini. Setelah itu ini ada ring penyangga. Seperti ini naruhnya ya. Nah, seperti ini baru klam untuk penahan bushing ya. Nah, ini klam penahan bushing. Nah, seperti ini.
baru nanti dia dikunci di belakang sini. Ada 3 bagian sisi ini ya yang harus dibengkokkan untuk penahannya atau penguncinya. Oke, ini sudah bagian kap bagian belakang dinamo kipas angin. Dan ini ada satu buah ring yang mana ini nanti fungsinya ada di sini ya guys. Ada di bagian depan rotor ini seperti naruhnya. Ya, ini fungsinya juga penahan supaya tidak terjadi gesekan langsung antara bushing dan kipas plastik ini ya. Oke. Setelah itu ini ada yang namanya gearbox. Nah, gearbox ini nanti dia dihubungkan oleh rotor seperti ini. Ketika rotor berputar, maka gearbox juga akan bekerja. Yang mana fungsi daripada gearbox ini adalah ketika kipas angin hidup atau berputar, maka dia fungsinya untuk memutar bodi daripada dinamo kipas angin ya, supaya kipas angin bisa bergerak ke kanan dan ke kiri seperti itu. Dan tidak lupa juga yang sangat penting, yaitu adalah ini ada bagian mur dan baut, ada juga baut sekrup. Ini fungsinya untuk menggabungkan dari semua komponen dari stator ke rotor dan lain sebagainya. Oke, itu saja sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga video saya bermanfaat, terutama bagi servis elektronika yang biasa menangani masalah dinamo kipas angin. Terima kasih sahabatku yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share jika video saya bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah. Kiku, kiku.